Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadani lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in halakun illa wajhah. Firman Allah, maaf saya revisi firman Allah. Setiap sesuatu itu akan rusak kecuali wajah, kecuali zat Allah. Nah, karena itu kita juga akan halak, kita akan rusak. Pertanyaannya, kalau rusak nanti yaumil akhir, apa yang harus kita bekali dan bagaimana apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah tawakal dan tahwid di dalam hal ibadah-ibadah kita. Selanjutnya, para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fi taurin amin ya rabbal alamin. Fa in kala fa hal yakunul muwawwid mukhtarun. Apakah seseorang yang berakal dalam hal bertafid itu bisa memilih? Ya, di dalil-dalilnya. Kemudian kita mau memilih. Maka fa'lam anna sahih inda ulama'ina annahu yakunu mukhtarun wala yaktahu fi tahwidhi. Menurut Imam Ghazali, ketahuilah bahwa pendapat yang sahih menurut ulama kita adalah orang yang bertahwid keadaannya sebagai pemilih dan hal itu tidak menodai tahwidnya. Artinya panjenengan kita semua ingin sukses boleh, tapi ditambah insya Allah ingkanal khair wal aslah. Boleh, karena memilih jalan ini. Jalan guru, jalan dosen, jalan apa saja boleh. Ya. Wadhalika annal makna fihi idza kana lahu salahun fil fudhi wal afdal. Dan hal itu menunjukkan bahwa makna dalam memilih adalah apabila bagi orang itu suatu kebaikan. Kita menganggap kebaikan, bismillah kita ambil, serahkan pada Allah. Dan di dalam hal berlebihan dan hal yang lebih utama. Asal tidak berlebihan, afdal, lebih diutamakan, tidak diperkenankan. Yang penting niat baiknya itu diikhtiari. Ya, insya Allah ingkana sholah wal khair. Jangan mewajibkan Allah harus mengabulkan. Nah, itu Allah. Bahwa yuridu minallah ta'ala ayyusabbabu lahul afdal. Maka orang itu akan menginginkan dari Allah ta'ala memberi suatu sebab kepadanya berupa hal yang lebih. Jadi yang baik dulu, tidak ada masalah, baru mengejar yang afdal. Caranya seperti itu. Kama annal marid yaqulu tabib, seperti halnya yang disampaikan oleh seorang tabib, ij'al dawaima as-sukri tunama isa syair idza kana li solahun fi kalihima liyahsula lil fadlu was solahu jami'an. Jadi kadangkala orang itu punya penyakit komplikasi. Tidak ada gula, tidak ada tenaga. Ya. Kebanyakan gula harus diinsulin. Nah, ini berarti harus diukur. Kadangkala yang aslah ya dan yang afdol itu bisa dilakukan bersama-sama dan dokter tahu. Nah, ini jangan demikian, orang bisa memilih. Ya, dokter, saya kalau tidak ada gula, tidak ada tenaga, tolong dikasih gula, meskipun gulanya gula yang apa, misalkan gula low apa ya, bukan low kalori ya, yang ya gulanya itu derajatnya kecil lah, kualitas boleh, itu tergantung tabibnya.
Wa kadzalikal abdu idza sa'ala Allah taala ayas'ala salahahu fima yuwal afdal. Maka begitu pula seorang hamba apabila mohon pada Allah agar Allah menjadikan kebaikan baginya dalam hal yang lebih utama. Boleh memilih kalau tahu yang kita lakukan itu afdalnya itu tidak melahirkan mafsadah. Boleh. Wa yusab biba lahu dzalika liyasma'alahu fadlu wasolahu jami'an. Dan Allah memberikan penyebab hal kepada keduanya agar bisa terkumpul jami'an seluruhnya itu ya afdal ya soleh. Ya aslah ya afdal. Itu boleh kalau memang resikonya kecil. Walakin bisarti annahu innikhtarallahu lahu sholah fi ghairil afdal ayyakuna radiyan fi dzalik. Akan tetapi dengan syarat bahwasanya Allah memilihkannya untuk suatu kepatutan selain dari hal yang utama. Kadang-kala Allah udahlah yang baik dulu, saya kabulkan yang baik dulu, yang afdal jangan dulu, ya nanti resiko. Biasanya Allah gitu. Dan apa? Ayyakun radin bidzalik, kalau sudah dipilihkan yang baik dulu, maka kita harus ridho. Yang cita-cita itu belum dikabulkan ridho. Allah mengabulkan cita-cita yang ini. Itu harus ridho. Padahal kita milih harus dua-duanya. Kita harus tetap rela ridho terhadap keputusan Allah. Fa in qila falimadza kana li 'abdi ayyahtarul afdhala wa laisa lahu ayyahtarul aslah. Ini pertanyaan berikutnya. Lalu mengapa seorang hamba boleh memilih yang lebih utama dan tidak boleh memilih sesuatu yang baik? Kadang-kala ada orang yang saya afdal. Ya siapa tahu dia yang baik-baik sudah selesai, maka dia tambah yang afdal. Falam annal farqo bainahuma annal abdu ya'rifu afdalu minal mafdulin. Ketahuilah perbedaan antara hamba satu dengan hamba yang lain itu berbeda dan dia mengetahui mana yang lebih utama, mana yang tidak. Jadi jangan digeneralisir, dikebyah-uyah. Nah, adik saya yang afdal saja deh. Oh, yang baik juga belum gitu loh. Jadi dengan demikian, kalau orang mengejar afdal berarti yang baik sudah dilakukan. Ya. Wala ya'rifu sholahu minal fasad. Sementara ia tidak mengetahui hal yang baik dari yang rusak, itu yang nggak boleh. Rusaknya jelas kok kita masih ngengkel, masih terus melakukan dan itu mudaratnya banyak. Li yuridahu bil hukmi, dan agar ia menginginkan hal itu dalam sebuah kepastian. Jadi Allah yang menentukan. Tumma inna makna ikhtiyaril afdal, maka sesungguhnya makna pilihan lebih utama itu apa? Ayyurida minallah ta'ala, adalah hendaknya ia menginginkan dari Allah. Jadi prinsipnya yang afdal itu Allah. Ya Allah, saya mohon ini. Itu insya Allah lebih baik dengan saya. Dan ya Allah, afdalnya ini jika engkau menghendaki dan itu lebih baik. Nah, gitu caranya. Jangan, ya Allah saya minta ini. Kabulkanlah. Gitu. Nah, ya. Karena kita tidak tahu terhadap apakah ada yang utama itu ada fasadnya, ada halaknya, itu kita tidak tahu. Wa yahtaru lahu dzalika wa yuqdiru, Allah lah yang memilihkan dan menakdirkan segala sesuatunya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya minta maaf. Mengapa derajat manusia itu berbeda-beda? Itu Allah yang memilihkan dan itu lebih baik. Jadi kita nggak usah iri, si A punya ini, si B punya pangkat itu, tidak usah. Kita nyantai saja dan Allah ya telah mengatur. La annalil abdi tahakkuman bisain min dalikin fa'lamhu, bukan berarti bahwa seorang hamba dapat memastikan suatu hal itu, maka ketahuilah cara memilihnya seperti itu. Yang afdal adalah Allah. Kita mohon saja. In kanal khair, insyaallah wal afdal, wal aslah. Oke, itu aja. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan di akhir dari bab ini. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab,
wa nafa'ina bi ulama fidain amin ya rabbal alamin. Fa hadhihi jumlatun min taqiqi hadzal ilmi wa asrarih. Maka semua keterangan ini merupakan sebuah kajian yang asrar, rahasia-rahasia Allah. Mengapa orang kaya, mengapa orang sukses, ujian dan asrar, rahasia Allah. Walaula annal hajata massat ilahilaha ta'arradna li'iradih. Seandainya tidak ada kebutuhan yang mendesak kepadanya, pasti tidak akan kami perlihatkan hal itu dengan menguraikannya. Artinya, mengapa manusia tidak diberi resep semua kaya? Tidak. Itu rahasia Allah. Karena Al-Quran menyebutkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu di situ. Itu rahasia Allah dan kita mohon pada Allah. Dan kita tidak boleh iri antar sesamanya. Li'annahu talatumu biharin ulumil mukasafah ma'a inni iktasartu alal nuktatil mu'ningati fi hadhil kitab. Karena sejumlah hal itu bagaikan hantaman deburan ombak di laut mukasafah, rahasia Allah. Apakah manusia bisa ke sana? Insya Allah bisa kalau istiqomah. Kalau sudah mukasafah, maka dengan demikian dia boleh memilih sekaligus yang aslah, yang khair, sekaligus yang afdal. Karena beliau mukasafah. Ya, itu min auliya. Ma'a inni iksa itad ala nuktal mukninati fi hadil kitab. Kendati disertai dengan bahwanya aku membatasi kitab ini tidak akan bicara tentang tasawuf yang lebih dalam, karena ini lebih banyak bicara dengan minhajul abidin, jalan kita sebagai abid hamba Allah menuju Allah. Wa qasatul ifdahi al-akhir, akhirnya wa qasatul idah, dan aku akan sengaja menjelaskan masalah ini sekedarnya saja, liyan tafi'a bi fuhulil ulama wal mubtadi'u insyaallah taala, dan agar para ulama berkemuka dan para pelajar pemula dapat meraih manfaat dari belajar kitab Minhajul Abidin itu insyaallah taala, wabillahi taufik, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa menggapai dekat muraqabah, mujahadah, riyadhah, al-zikir fi kulli waktin, halin, sa'ah, ya, dan lain sebagainya. Dengan keluar masuknya nafas kita selalu berzikir pada Allah. Demikian, terima kasih. Maka insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan membahas tentang perintang penggoda ketiga. Ya, penggoda pertama kemarin kita ingat rezeki. Yang kedua adalah keinginan, kekhawatiran keinginan kita. Nah, yang ketiga al-aril tsalits al-qadha warudu anwa'ihi, yaitu tentang keikhlasan kita menerima qadha dan realisasi bagaimana qadha, qadar, ridho terhadap keputusan Allah itu kita lakukan, kita ambil. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila